Hello, welcome back to Senja. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang seseorang yang tinggal di kerajaan Bunian. For your information, cerita ini saya dapatkan dari aplikasi cerita hantu nyata yang dapat kalian download di Play Store. So tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Sebuah kisah nyata yang sangat fantastis. 11 tahun lamanya, dia tinggal di kerajaan Bunian dan membina kehidupan rumah tangga di sana. Saat memutuskan kembali pulang ke dunia nyata, dia pun menjelma menjadi seorang dukun yang andal. Dia adalah Nek Juhai, yang merupakan seorang dukun kampung yang sangat terkenal akan kemampuan ilmunya. Penyakit atau hal apa saja yang disebabkan oleh gangguan non-medis, insya Allah bisa sembuh berkat tangan dingin perempuan yang telah uzur ini. Kabarnya, ilmu perdukunan itu diperoleh Nek Juhai dari saudara suaminya yang berasal dari kerajaan Bunian. Memang, semasa muda dia telah menikah dengan bangsa Bunian. Dari pernikahannya dengan orang Bunian ini, Nek Juhai memperoleh 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Semua anaknya tinggal bersama mertuanya di kerajaan Bunian. Tidak seorang pun anaknya yang mau tinggal bersamanya. Meski demikian, pada waktu-waktu tertentu, anak cucunya berkumpul di rumahnya. Kedatangan mereka itu tidak dapat dilihat orang biasa, kecuali oleh mereka yang memiliki kemampuan indera keenam. 2 bulan sebelum nenek Juhai meninggal dunia, persisnya di akhir tahun 2007 silam, beliau telah mengobati penyakit salah seorang bibi dari penulis. Penyakit yang diderita sang bibi sudah diobati melalui medis, tapi tak kunjung juga sembuh. Bahkan beberapa orang dukun atau paranormal yang mengobatinya juga tidak berhasil. Suatu hari, ada orang yang mengatakan kepada bibi bahwa ada seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit apa saja, termasuk penyakit yang diderita oleh bibi. Orang itu memberikan alamatnya. Karena bibi ingin sembuh dari penyakit yang sudah dideritanya hampir selama 7 tahun itu, maka bibi meminta penulis untuk menemaninya pergi berobat ke rumah Nek Juhai. Maka berangkatlah penulis bersama bibi ke rumah sang nenek. Maka berangkatlah penulis. Maka berangkatlah penulis bersama bibi ke rumah sang nenek. Tidak sulit untuk menemukan alamatnya. Semua orang di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pasti mengenalnya. Nek Juhai tinggal di rumah yang cukup sederhana dan masih sangat asri lingkungannya. Saat itu, Nek Juhai menyambut kedatangan kami dengan sangat ramah. Beberapa orang pasiennya terlihat antri menunggu giliran untuk diobati penyakitnya. Umumnya yang berobat padanya adalah pasien yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan medis di rumah sakit. Seperti penyakit yang diderita bibiku yang memang diduga kuat termasuk penyakit non-medis. Hasil tes darah di laboratorium menunjukkan bibi tidak menderita penyakit. Fungsi darah, lever, ginjal, paru-paru, dan jantungnya normal. Anehnya, setiap pukul 12 siang dan pukul 12 malam, rasa sakit menyerang hampir di seluruh bagian tubuhnya. Bila malam, sebelum penyakit itu datang,
Bibi mendengar suara lolongan anjing di kejauhan. Suaranya sayup-sayup, hingga sang anjing itu terdengar berada di samping rumah. Gonggongannya membuat Bibi meraung-raung ketakutan. Perut Bibi seketika terasa seperti ditusuk ribuan jarum, dan kepalanya seperti dipalu. Yang tak kalah aneh, hanya Bibi seorang yang mendengar suara lolongan anjing itu, sedangkan orang lain yang berada di sekitarnya tidak mendengarnya. "Kau diguna-gunai orang, Nak," kata Nek Juhai setelah memeriksa keadaan Bibi. "Siapa yang melakukannya, Nek?" tanya Bibi. Nek Juhai menggelengkan wajahnya. Kabarnya dia memang tidak pernah mau menyebutkan orang yang melakukan serangan ilmu gaib. "Tak penting kau ketahui siapa orangnya. Yang penting adalah kau bisa sembuh," katanya setengah berbisik. Nek Juhai kemudian menyiapkan mangkok kaca berisi air putih, bunga rampai, dan jeruk purut. Setelah membaca mantra, jeruk purut dia belah menjadi 2 bagian sama besar. Salah satu belahan jeruk dia letakkan di telinga kanannya. Aneh, potongan jeruk ini sepertinya dia pergunakan persis, tak ubahnya seperti handphone. Rupanya dia berkomunikasi dengan keluarga suaminya yang berada di alam bunian. Penulis hanya bisa mendengar kata-kata yang diucapkan Nek Juhai saja. Sesaat setelah selesai berhubungan dengan alam gaib, tiba-tiba ada benda berbentuk bundelan dibungkus kain putih jatuh ke dalam mangkok. Sejenak penulis terperangah melihatnya. Jelas sekali bundelan kain itu jatuh dari atas. Padahal rumah Nek Juhai atapnya terbuat dari seng dan tidak ada orang yang menjatuhkannya. Perlahan Nek Juhai membuka bundelan itu dengan sangat berhati-hati. Setelah terbuka, isinya boneka terbuat dari kayu. Seluruh tubuh boneka ditusuk dengan puluhan jarum dari kepala hingga kaki. "Boneka ini diumpamakan seperti tubuhmu, Nak," kata Nek Juhai menjelaskan. "Pantaslah jika penyakit Bibi kambuh, perut dan kepalanya seperti ditusuk 1000 jarum," gumam penulis dalam hati. Nek Juhai lalu membungkus boneka kayu itu dan membakarnya hingga hangus. "Sebaiknya kau menginap beberapa malam di rumah nenek. Ada pengobatan lanjutan yang harus kau jalani. Besok pagi sebelum berkumandang suara azan subuh, kau harus mandi air bunga rampai," tutur Nenek Juhai. Tentu saja Bibi dan penulis menyetujuinya. Malam itu sengaja penulis mencari kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Nek Juhai. Untunglah dia punya waktu untuk bercerita. Karena setelah pukul 8 malam, dia memang tidak lagi menerima pasien. Kata orang-orang, nenek bersuamikan orang bunian. Bagaimana ceritanya nenek bisa bersemua? Kata orang-orang, kata orang-orang nenek bersuamikan orang bunian. Kata orang-orang nenek bersuamikan orang bunian. Bagaimana ceritanya nenek bisa bersuamikan orang bunian? Tanya penulis. Mendengar pertanyaan ini, Nek Juhai hanya tersenyum. "Kau mau mengetahui kisah nenek bersuamikan orang bunian?" Nek Juhai malah balik bertanya. Penulis tersenyum. "Ya, itulah yang saya dengar dari banyak orang. Saya harap nenek sudi menceritakannya kepada saya," ujar penulis. Nek Juhai menarik nafas berat. Sorot matanya yang teduh itu berubah kosong, seperti menerawang jauh. Lalu pelan-pelan dia bertutur. Beginilah ringkasan kisahnya.
Saat nenek baru berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah ayah meninggal, ibu sang nenek memutuskan tetap menjadi janda untuk menghidupkan nenek. Ibu bekerja mengambil upahan Saat nenek baru berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Setelah ayah meninggal, ibunya memutuskan untuk tetap menjadi janda. Untuk menghidupinya, ibunya bekerja mengambil upahan merumput di sawah tetangga. Memang setelah kepergian ayah, hidupnya semakin miskin dan penuh dengan penderitaan. Sehari kadang makan hanya sekali. Paman dan bibi juga hidupnya miskin. Untuk menghidupi keluarganya saja sulit, apalagi untuk membantu nenek dan ibunya. Setelah lama mengidap penyakit asma, ibunya akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Perasaan hati nenek sangat sedih, bahkan sampai ada niat untuk bunuh diri. Tapi untunglah hal itu tidak nenek lakukan. Selama berhari-hari nenek larut dalam kesedihan. Kepergian ibu rasanya begitu cepat. Kepada siapa lagi nenek harus menggantungkan hidupnya. Suatu hari di suatu pagi, saat hujan gerimis, nenek pergi berziarah ke kuburan ibu. Lama nenek duduk termenung di tengah hujan gerimis. Waktu itu tiba-tiba terdengar suara seorang ibu-ibu menegur nenek. "Sudahlah, jangan lagi bersedih. Jika ibumu tahu kau seperti ini, dia pasti sangat bersedih juga di alam sana," kata ibu-ibu itu. Mendengar ada suara, maka nenek sangat terkejut dibuatnya. "Ibu siapa? Mengapa ibu tiba-tiba di sini?" tanya nenek merasa heran. Maklum saja, selama ini nenek belum pernah melihat sosok perempuan paruh baya ini. Nenek begitu terkesima melihat kecantikan wajahnya. Di desanya sepertinya tidak ada perempuan secantik dia. "Namaku Habibah," sahutnya dengan ramah. Dia lalu tersenyum sambil memandang wajah nenek. Sorot matanya tajam menyejukkan perasaan hatinya. Dari busana yang dipakainya, Ibu Habibah jelas istri orang kaya. Ini terlihat dari perhiasan emas yang menghiasi leher dan pergelangan tangannya, serta cincin di jari manisnya. Nenek kian terkagum-kagum melihatnya. Semua yang hidup akan merasakan mati. Beberapa hari lalu ibumu meninggal dunia. Suatu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama. Kau harus tabah dan ikhlas menerimanya, kata Ibu Habibah menasehati nenek. Tapi sekarang aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hidupku sebatang kara di dunia ini. Rasanya lebih baik aku mati saja, jawab nenek berkeluh kesah. Air mata nenek seketika kembali deras mengalir. Siapa bilang kau tidak punya siapa-siapa? Jika kau mau, kau bisa tinggal bersama ibu, katanya sambil mengusap rambut nenek. Hangat dirasakan menjalar ke sekujur tubuh nenek. Mendengar Ibu Habibah berkata demikian, nenek merasa tidak percaya. Apakah dia sedang bermimpi? Benarkah ibu mau memberiku tumpangan hidup? Tanya nenek sambil menyusut air mata. Ibu Habibah tersenyum menyejukkan. Percayalah, ibu pasti akan menganggapmu seperti anak ibu sendiri. Mari ikut ibu, ajaknya. Dia lalu menuntun nenek keluar dari area perkuburan. Di depan tanah pemakaman sudah menunggu mobil sedan mewah. Bagai terhipnotis, nenek mengikuti saja ajakan Ibu Habibah yang menyetir sendiri mobil sedannya itu. Sekitar 1/4 jam mobil yang dikemudikan Ibu Habibah meninggalkan desa nenek
ada keanehan yang dirasakan. Semula di kiri kanan jalan, nenek hanya melihat hamparan persawahan serta rumah-rumah gedek dan semi permanen milik penduduk. Tapi pemandangan yang nenek lihat kemudian bertukar menjadi perumahan mewah dan jalan beraspal yang sangat licin. Mobil-mobil mewah hilir mudik di jalan raya. Penduduk yang tinggal di sepanjang jalan sepertinya semua keluarga orang kaya. Mereka tinggal di perumahan elit lengkap dengan fasilitas kemegahannya. Ada kolam renang dan halaman yang asri. "Bu, kita sekarang berada di mana?" tanya nenek terheran-heran. Maklum saja, selama ini nenek memang tidak pernah melihat rumah-rumah mewah seperti yang ada di depan matanya itu. "Juhai, ketahuilah kau kini berada di alam gaib. Bangsamu menyebut kami orang Bunian," kata Ibu Habibah menjelaskan. Mendengar penjelasan Ibu Habibah, jantung nenek berdebar-debar ketakutan. "Juhai, jangan cemas dan merasa takut. Ibu akan melindungimu dan menjaga keselamatanmu. Ibu beragama Islam dan sudah berulang kali pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Kita ini sesungguhnya bersaudara, dan persaudaraan sesama muslim itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti bangunan tubuh kita. Jika ada salah satu anggota tubuh kita sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya," ujar Ibu Habibah dengan tutur kata lemah lembut. Dia seolah-olah dapat membaca kegelisahan hatiku. Mendengar Ibu Habibah berkata begitu, perasaan hati nenek menjadi tenang kembali. Mobil pun terus bergerak di atas jalan yang amat licin. Tak berapa lama kemudian, mobil berbelok ke sebuah rumah paling mewah di antara perumahan yang berada di sekitarnya. "Apakah ini rumah Ibu Habibah?" bisik hatiku heran dan kagum. Halaman rumah itu sangat luas dan tertata rapi dengan bunga-bunga yang indah. Ada juga kolam renang yang berair sangat jernih. Menurut hemat nenek, rumah dinas gubernur saja yang pernah dilihatnya tidak sebagus dan semewah rumah Ibu Habibah. "Kita sudah sampai, ini rumah Ibu," kata Ibu Habibah. Aku bengong seperti seekor rusa masuk ke kampung. Ibu Habibah lalu mengajak nenek turun dan menuntunnya masuk ke beranda rumah. Di depan pintu, seorang pemuda menyambut kedatangan kami. "Ibu membawa siapa?" tanya pemuda itu yang sepertinya adalah putra Ibu Habibah. Wajahnya sangat tampan. Di kampungku pasti tidak ada remaja setampan dia. "Dia bernama Juhai. Ibu temukan dia menangis di pusara kedua orang tuanya," jawabnya, lalu sambil melirik ke arah nenek. Ibu Habibah menyambung, "Juhai ini anak ibu, namanya Haikal." Aku dan Haikal kemudian saling berjabat tangan. Ketika itu muncul juga seorang anak berusia 10 tahun yang kemudian ku ketahui bernama Haidar. Dia adalah adiknya Haikal. Saat masuk ke dalam rumah, nenek lihat ruang tamu rumah Ibu Habibah sungguh megah. Semua perabotan rumah tangga di ruangan itu terbuat dari kayu pilihan dan berukir indah. Nenek terkagum-kagum melihatnya. Ibu Habibah lalu mengajak nenek ke kamar yang diperuntukkan untuknya. Interior dalam kamar ini tak ubahnya seperti kamar tidur putri raja. Ranjangnya terbuat dari kayu jati dan dilapisi emas. Meja rias berukir sangat indah dan bingkai kacanya dilapisi emas. Dalam kamar tidur itu terdapat juga toilet yang harum dan bersih. Nenek juga diperlihatkan baju yang disimpan dalam lemari, yang sepertinya juga telah dipersiapkan untuknya.
nenek terbelalak melihat baju-baju yang semuanya baru dan terbuat dari sutra itu. Setelah nenek berganti pakaian dan tak lagi terlihat seperti gadis kampung, namun telah menjelma bak seorang putri, nenek diminta menghadap di ruang keluarga. Di ruang itu, Nenek Habibah duduk bersama kat. Di ruang itu Ibu Habibah kat. Di ruang itu, Ibu Habibah duduk bersama seluruh anggota keluarganya. Di sebelahnya duduk Pak Abu Bakar, suaminya. Ibu sudah bercerita pada Bapak tentang dirimu. Bapak sangat terharu mendengarnya. Tinggallah bersama kami di sini beberapa waktu yang kau kehendaki. Kami akan mengajarimu ilmu pengobatan berbagai penyakit. Di istana ada beberapa orang tabib. Nanti Bapak akan meminta mereka mengajarimu ilmu pengobatan berbagai penyakit. Ilmu pengobatan itu penting bagimu sebagai bekal hidupmu di duniamu nanti, jika kau memutuskan untuk tinggal di sana. Papar Ibu Habibah. Bapak mohon tinggallah bersama kami beberapa tahun di sini. Bapak dan Ibu telah sepakat mengangkatmu sebagai anak angkat kami. Kami berdua akan menyayangimu seperti menyayangi anak kandung kami sendiri. Kebetulan kami memang tidak dikaruniai anak perempuan. Besok kami akan mengadakan acara pengangkatanmu sebagai anak angkat kami agar warga di sini mengetahuinya. Tambah Pak Abu Bakar, suami Ibu Habibah. Pak Abu Bakar ini ternyata salah seorang menteri di kerajaan Bunian. Setiap hari dia keluar masuk istana raja. Ibu Habibah juga masih kerabat raja. Ketika nenek dinobatkan sebagai anak angkat, semua pembesar istana datang menghadirinya, termasuk juga rakyat jelata yang sangat membanggakan perasaan nenek. Raja dan permaisurinya turut datang memberikan ucapan selamat. Pak Abu Bakar mengadakan pesta rakyat dan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Nenek benar-benar merasa menjadi putri di negeri kayangan. Nenek dikenalkan pada keluarga besar Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah. Mereka semuanya baik-baik dan sangat ramah. Begitulah hari-hari nenek lalui dengan tinggal di dunia orang Bunian. Kehidupan di sana seperti kehidupan kita di dunia ini. Hanya saja di dunia orang Bunian, matahari selalu bersinar cerah dan udara dingin sepanjang siang dan malam. Di sana tidak ada polusi udara karena pepohonan tumbuh subur. Lingkungan hidup tertata rapi. Tinggal bersama keluarga Pak Abu Bakar, selain bermain dan menikmati masa remaja bersama Haikal dan gadis-gadis sebayanya, pagi harinya nenek juga belajar ilmu pengobatan dari tabib istana yang datang ke rumah. Di sana juga terdapat tempat rekreasi yang berada di luar kota. Nenek bersama Haikal sering mengunjungi tempat rekreasi tersebut, hingga akhirnya tumbuh benih cinta di hati mereka berdua. Rupanya Pak Abu Bakar dan Ibu Habibah mengetahui hal ini. Sampai suatu malam, nenek dan Haikal dipanggil untuk menghadap mereka. Duduk di hadapan Ibu Habibah dan Pak Abu Bakar, nenek menundukkan wajah seperti orang yang bersalah. Denyut jantungnya berdebar-debar tidak beraturan. Haikal, ayah ingin bertanya kepadamu. Mohon dijawab dengan jujur. Apakah kau mencintai Juhai? Tanya Pak Abu Bakar tiba-tiba. Benar, ayah, Haikal sangat mencintainya. Jawab Haikal. Bagaimana denganmu Juhai? Apakah kau mencintai Haikal? Tanya Ibu Habibah. Aku tanya Ibu Habibah. Nenek hanya mengangguk malu-malu. Karena kalian sudah saling mencintai, ayah dan ibu akan menikahkan kalian besok pagi, kata Pak Abu Bakar memutuskan. Nenek terkejut mendengar keputusan Pak Abu Bakar.
Mengapa pernikahan itu dilangsungkan mendadak? Bisik hati nenek. Pernikahan itu benar-benar terjadi. Saat nenek membuka jendela kamar, di halaman rumah sudah siap perlengkapan pesta. Bahkan kamar tidur nenek sudah dihiasi seperti layaknya kamar pengantin. Kapan mereka melakukannya? Bisik hati nenek terheran-heran. Singkat cerita, akad nikah telah siap. Saat itu nenek teringat pada almarhum ayah dan ibu. Nenek menangis terharu dan bahagia, lalu memeluk ibu Habibah yang sebentar lagi akan menjadi mertuanya. Resepsi pernikahan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Raja dan permaisuri kerajaan Bunian datang bersama semua pembesar istana. Mereka mengucapkan selamat berbahagia dan mendoakan agar perkawinan mereka langgeng. Rakyat di kerajaan Bunian larut dalam kegembiraan menikmati makanan dan hiburan selama 7 hari 7 malam. Demikianlah kisah yang nenek jalani di negeri Bunian. Setelah 10 tahun membina rumah tangga, nenek dikarunia 2 orang putra dan 2 orang putri. Hingga pada suatu malam, nenek bermimpi bertemu dengan almarhum ayah dan ibu. Dalam mimpi ini, mereka menangis karena kuburnya tidak pernah nenek ziarahi. Nenek sampai menangis dan berjanji kepada mereka bahwa nenek akan datang berziarah. "Juhai, kau mimpi apa?" tanya Mas Haikal. Kuceritakan mimpi yang barusan kualami. "Besok kita pergi berziarah, bawa anak-anak," kata suami nenek. Mendengar suaminya berkata begitu, nenek merasa bahagia. Ketika mereka berziarah di kuburan kedua orang tua nenek, ternyata ada beberapa warga melihat kehadiran nenek. Mereka tidak percaya. Tapi setelah nenek yakinkan, mereka baru percaya bahwa nenek adalah Juhai. Rupanya nenek telah menghilang selama 11 tahun lebih. Berita kepulangannya setelah 11 tahun menghilang dari desa sangat menghebohkan warga. Bibi nenek, anak-anak keponakan nenek, semuanya menangis dan menyambutnya dengan penuh haru. Mereka sampai mengadakan kenduri selamatan dan meminta agar nenek tinggal di desa. Berat rasanya untuk menolak permintaan mereka. Tapi juga berat meninggalkan suami dan anak-anak yang tinggal di alam berbeda. "Keluargamu memintamu agar kau tinggal bersama mereka. Sebaiknya kau penuhi keinginan mereka," kata suami nenek menjelang tidur di dalam kamar rumah bibi. Tentu saja tak ada seorang pun yang bisa melihat kehadiran suami dan anak-anaknya kecuali nenek sendiri. "Bagaimana dengan dirimu dan anak-anak kita?" tanya nenek. "Anak-anak biarlah tinggal bersama neneknya, karena kehidupan mereka ada di sana bukan di sini. Sedangkan aku bisa setiap saat berada di sisimu, dan kau bisa datang menjenguk anak-anak kita setiap saat," jawab Mas Haikal. Tapi aku tidak dapat mengambil keputusan saat itu. Kepada keluarga di desa, aku bilang akan bermusyawarah dahulu dengan suami dan mertua. Semoga mereka mengizinkanku tinggal di desa kelahiran nenek. Syukur alhamdulillah, 11 tahun setelah nenek pergi meninggalkan desa, kehidupan ekonomi paman dan bibi membaik. Mereka sudah bisa membangun rumah gedung. Keponakan nenek juga bisa sekolah sampai meraih gelar sarjana. Tak hanya itu, jalan-jalan di kampungnya juga sudah dibangun aspal. Bahkan, paman juga berjanji akan membuatkan rumah buat nenek di tanah pusaka peninggalan almarhum ayahnya, jika memang nenek mau menetap di desa. Ketika nenek utarakan niat kembali ke desa kelahirannya, ayah dan ibu mertuanya merestuinya. "Jika itu sudah menjadi keputusanmu dan suami merestuinya, kami tidak bisa bilang apa-apa kecuali mendukung rencanamu,"
Di desamu kau bisa mengobati berbagai penyakit yang diderita warga di sana, kata ayah mertuanya. Terima kasih, Pak, jawab nenek sambil sujud di kakinya. Setelah berpamitan, nenek diantar mobil sedan yang dikemudikan suaminya. Ya, nenek memilih pulang ke kampung halamannya yang pernah nenek tinggalkan belasan tahun lamanya. Ya, begitulah asal-usul kemampuan ilmu pengobatan yang nenek dapatkan. Meskipun terdengar mustahil, tapi kenyataannya inilah yang terjadi. Jika kalian memiliki cerita-cerita horor yang ingin kalian bagikan kepada teman-teman sekalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke email yang terdapat di dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment untuk cerita misteri lainnya. See you in the next video.